Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang toharoh. Nah, toharoh ini merupakan salah satu materi dari Shahihul Ibadah. Jadi nanti akan kita bagi menjadi 3 ya. Ada toharoh, sholat, dan cara menyikapi perbedaan fikih. Di sini toharoh juga nanti ada dibagi 2 ya, dari hadas dan dari najis. Nah, sebenarnya Shahihul Ibadah itu apa sih? Shahihul Ibadah itu adalah agama yang benar, yang didasarkan pada ilmu fikih. Keutamaan seorang yang berilmu agama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti bulan di malam purnama dibandingkan semua planet atau bintang. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksudnya di sini, ini penglihatan kita secara langsung gitu ya, bukan secara astronomi. Jadi kalau kita melihat secara langsung kan lebih kelihatan bulan tuh lebih gede, lebih bersinar gitu daripada bintang-bintang yang kita lihat di langit secara langsung. Nah, jadi itu orang yang berilmu agama itu ibaratnya lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah. Karena kalau tidak tahu ilmunya, walaupun dia ahli ibadah, nanti bisa jadi ibadahnya itu tidak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada 2, yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, belajar ilmu fikih itu hukumnya fardu ain, maksudnya wajib bagi setiap orang. Tidak, yang bisa menggugurkan kewajibannya hanyalah orang tersebut ketika orang itu sudah melakukannya. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Hukum fikih hanya membahas hukum-hukum yang berupa perbuatan-perbuatan manusia secara fisik lahiriah. Fikih tidak membahas hati, keyakinan, ataupun keimanan yang ada di wilayah roh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya. Fikih itu hanya membahas yang kelihatan gitu, yang nyata, kayak misalkan sholat, zakat gitu. Sedangkan di dalam hatinya ketika dia sholat bagaimana, itu pembahasannya bukan di fikih begitu. Kemudian mari kita telaah Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah saat sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita telaah dari kata perkatanya ya, di sini ada kata utlu. Ini artinya bacalah. Kenapa sih nggak pakai ikro gitu? Iqra juga artinya bacalah loh, tapi utlu itu lebih mendalam, jadi bacalah dengan kepahaman. Nah, di sini Allah minta kita baca dengan kepahaman dari kitab, dari Al-Quran. Jadi membaca Quran tuh tidak cuma, oh baca aja gitu, tapi dipahami. Bukan yang harus sampai tahu asbabun nuzulnya gimana, tafsirnya gimana, setiap ayatnya tuh enggak. Tapi setidaknya itu tahu apa yang diperintahkan atau dilarang dalam Al-Quran itu. Alkitab dari Quran, waqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Nah, di sini Allah itu minta kita buat baca, memahami Quran dulu, baru setelah itu mendirikan sholat. Karena sholat itu butuh ilmu ya, makanya itu kita harus belajar dulu ilmunya, baru sholat gitu. Nah, ini as-sholata, ini pakai alif lam. Jadi, kalau sholata itu kan khusus aja sholat, tapi ketika ada alif lamnya itu menjadi hal yang khusus gitu. Maksudnya salat yang khusus di sini tuh salat yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus ini ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu misalkan ya, korupsi, berbohong, dan lain sebagainya, mencuri begitu. Nah, ketika kita masih melakukan hal-hal tersebut, cek lagi nih, salat kita gimana sih? Kok kan seharusnya mencegah dari perbuatan itu, tapi masih aja berbuat seperti itu. Oke, kita masuk ke toharoh. Hukum belajar tentang toharoh itu wajib, dan melaksanakan toharoh itu juga wajib. Toharoh secara bahasa berarti
bersih dan membebaskan diri dari kotoran serta najis. Sedangkan secara istilah atau syarak, toharoh ialah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang lainnya, yaitu disyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air. Nanti pengganti air kayak misalkan pakai debu kayak gitu ya. Nah, di sini ada kategori benda-benda ya. Ada benda suci dan bersih. Itu contohnya pakaian yang bersih gitu, yang udah dicuci, itu dia juga jadinya suci begitu ya. Terus benda suci tapi tidak bersih. Loh, ada nggak ya gitu. Nah, contohnya itu tanah. Sebenarnya tergantung perspektif orang ya. Kadang orang tuh kayak bilang, ih tanah itu kotor gitu. Tapi walaupun tanah ini kotor, tapi tanah itu suci gitu. Maksudnya bukan tanah yang ada kotoran hewan dan lain-lain ya, tanah yang biasanya. Nah, tanah itu tuh suci sebenarnya. Jadi ketika baju kita ke tanah yang murni, terus kita pakai sholat itu nggak masalah karena tanah itu suci. Tapi lebih baik dibersihkan karena sesuai adabnya gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga ada benda tidak suci tapi bersih. Contohnya nih, misalkan ada orang ada piring bekas babi, maksudnya babi makan di piring itu, terus dicucinya cuma pakai air. Kan sebenarnya itu kelihatannya udah bersih tuh, tapi dia nggak suci karena harusnya najis dari babi itu disucikan dengan 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Jenis-jenis toharoh itu ada dua ya, ma'nawiyah dan hissiyah. Ma'nawiyah itu hati, menyucikan hati gitu, kalau hissiyah itu menyucikan badan. Nah, yang ma'nawiyah ini bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Karena kalau di batinnya itu belum suci, bagaimana dengan lahirnya? Tuh, lahirnya saja yang suci itu juga belum sempurna ya. Nah, kemudian toharoh hissiyah atau mensucikan badan ini juga dibagi dua, dari hadas dan dari najis. Nah, yang dari hadas, sifat syarak yang terdapat pada anggota tubuh dan dapat menghilangkan kesucian atau toharoh. Ini hadas ya. Untuk menyuntikkan hadas dibagi menjadi 3. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan berwudu, dan dengan tayamum. Tayamum ini bisa buat ganti wudu atau mandi ya, nanti kita bahas di belakang. Nah, kalau suci dari najis ini, sebenarnya najis itu banyak banget dan disesuaikan jenis najis yang dihilangkan. Bisa juga menghilangkannya cuma butuh memercikkan, mengusap, mencuci, menyiram, mengeringkan, memberi tambahan air yang banyak, mengelap dengan kain, dan sebagainya. Bahkan ada yang harus sampai menggunakan tanah begitu. Lalu kita bahas salah satu toharoh tadi ya, dari hadas itu ada wudhu. Wudhu. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat atau hal-hal yang mewajibkan wudhu. Hal yang mewajibkan wudhu adalah melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf di seputar Ka'bah, dan khutbah Jumat. Yang khutbah Jumat ini masih khilafiyah gitu. Ada ulama yang mengatakan tidak harus wudhu. Nah, ketika kita mau melakukan hal-hal ini, kita harus wudhu terlebih dahulu. Dalam keadaan suci, wudhu. Nah, hal yang disunahkan dalam wudhu, maksudnya di sini adalah ketika apa kita disunahkan wudhu gitu, nggak wajib wudhu tapi sunnah. Nah, contohnya nih mengulang wudhu untuk tiap sholat. Jadi kadang kan kita misalkan sholat maghrib terus masih suci ini sampai isya, kita boleh langsung sholat isya, tapi lebih sunnah lagi kita wudhu gitu. Terus menyentuh kitab-kitab syariah, kitab-kitab agama gitu yang banyak ayat Al-Qur'annya. Kemudian sebelum mandi janabah, sebelum mandi besar itu disunahkan juga untuk berwudhu. Ketika marah, nah karena air wudhu insya Allah dapat menenangkan kita gitu ya dari kemarahan. Kemudian ketika membaca Al-Quran tanpa wudhu tuh boleh, asalkan tidak menyentuh mushaf gitu. Cuma baca aja. Tapi lebih baik lagi kalau kita suci, kita wudhu. Lalu melantunkan adzan dan iqomah serta zikir dan ziarah. Nah, ini ada syarat wajib dan syarat sah. Apa sih bedanya syarat wajib, syarat sah, sama rukun? Syarat wajib itu syarat orang-orang apa sih yang wajib wudhu gitu. Sedangkan syarat sah itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya wudhu. Sedangkan rukun itu saat dilaksanakannya wudhu begitu. Syarat wajib wudhu yang pertama adalah muslim, berakal, kemudian baligh, tidak nifas atau haid ya. Maaf, kurang. Terus air mutlaknya cukup, mampu menggunakan air, adanya hadas, dan sampainya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang punya ketetapan ini, dia tuh wajib melaksanakan wudhu untuk toharoh, untuk melakukan hal-hal di sebelah sini. Kemudian syarat sahnya, ratanya air membasi anggota wudhu, tidak adanya penghalang di kulit. Contohnya nih, mungkin kalau cewek-cewek tuh sering ada yang pakai kuteks gitu kan. Nah, kalau kuteksnya itu yang nggak tahan air, nggak tembus air, itu kan menjadi penghalang bagi kulit kita ya.
atau tato. Nah, kayak gitu itu membuat tidak sah wudhu. Terus make up gimana sih? Nah, kalau make up dilihat lagi ya apakah make upnya itu tuh menyerap air, dapat menyerap air ke kulit kita atau make up itu jadi penghalang. Kalau misalkan make up itu penghalang, ya kita harus hapus sebelum wudhu gitu. Kemudian berhentinya penyebab hadas. Maksudnya kayak misalkan udah berhenti nifas, berhenti haid gitu. Kalau misalkan masih haid kok malah wudhu kayak gitu ya nggak sah gitu. Terus kita harus tahu ilmu tentang wudhu. Nah, di sini kita akan belajar ilmu tentang wudhu. Tata cara wudhu. Ada rukun wudhu dan ada sunnah wudhu. Yang rukun, ini ada 6. Sunnahnya ada banyak sebenarnya. Mungkin di beberapa referensi juga ada lebih banyak dari ini. Kemudian rukun wudhu itu yang pertama niat. Nah, niat itu tidak harus diucapkan gitu ya. Niat itu di dalam hati. Mungkin kalau lafalnya kan nawaitul wudhu alirafil adatil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, niat ini dilakukan, maksudnya di dalam hati kita juga berniat saat melakukan wudhu itu gitu, nggak cuma sebelum, tapi itu pas lagi melakukan juga. Nah, ini juga ada beberapa pendapat, ada yang bilang saat membasuh tangan, di mana membasuh tangan ini adalah suatu sunnah wudhu, ada yang bilang disuruh niat, ada juga yang bilang saat membasuh wajah. Jadi yang benar-benar udah masuk rukun wudhu gitu, nah disitu niat kayak gitu. Nah, kita bisa lakukan dua-duanya juga sebenarnya ya. Kemudian, sunnah wudhu selanjutnya membaca basmalah, kemudian berkumur, bersiwak, baru dilakukan rukunnya yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini dari apa ya tuh awal tumbuhnya rambut sampai ini hampir leher gitu. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat kayak misalkan mungkin cuma sampai ujung dagu gitu, ada juga yang bilang tapi sebagai jaga-jaga sampai ke yang leher itu teman-teman. Kemudian dari samping-samping itu kan di telinga kita ada sentilan kayak sentilan gitu ya. Nah, dari situ ya itu harus semuanya terkena merata ya, jangan cuma piuk-piuk kayak gitu doang. Kemudian membasuh tangan hingga siku. Membasuh tangan hingga siku ini, sikunya juga harus basah loh. Sikunya harus basah. Kemudian ada mengusap sebagian kepala, nggak harus semuanya ya, karena membasahi seluruh kepala itu sunnah. Kemudian mencuci kaki hingga mata kaki. Ini mata kakinya ikut dicuci loh. Lalu selanjutnya adalah tertib. Maksudnya tertib apa sih? Urut gitu wudhunya. Harus urut seperti ini. Nggak boleh tiba-tiba kita membasuh tangan sampai siku, baru membasuh wajah, terus kaki, baru mengusap kepala gitu nggak boleh. Karena harus urut ini. Karena dia rukun kan. Nah, sunnah wudhu selain yang 3 tadi ada membasuh 3 kali tiap anggota wudhu. Jadi kayak cuci muka, membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan hingga sikunya juga 3 kali gitu. Dan setiap membasuhnya itu ada doanya. Doanya nggak harus dilafalkan, nggak harus pakai bahasa Arab juga gitu ya. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan, itu sunnah loh teman-teman. Sekecil itu tuh sunnah dan kita bisa dapat pahala lebih dengan mendahulukan anggota kanan. Lalu membasahi seluruh kepala dan membasuh 2 telinga. Kemudian wudhunya itu kita menghadap kiblat. Lalu doa setelah wudhu juga termasuk sunnah. Nah, apa saja yang dimakruhkan dan membatalkan wudhu? Yang dimakruhkan dalam wudhu itu wudhu sambil berbicara. Ini nggak batalin wudhu dan wudhunya tetap sah, cuma makruh aja. Makruh kan berarti dia itu lebih baik dihindari gitu. Walaupun nggak sampai haram ya, nggak sampai nggak boleh, tapi lebih baik dihindari. Kemudian membasuh leher. Kadang ada tuh yang membasuh muka terus lehernya ikut-ikut dibasahi. Nah, ternyata itu adalah makruh. Kemudian wudhu di tempat yang tidak suci. Misalnya alasnya itu ada kotoran atau ada apa gitu. Nah, ketika kita wudhu di situ, takutnya nanti airnya memercik dan kotoran itu mengenai kita. Kemudian boros air ya. Boros air juga makruh. Jadi lebih baik kalau misalkan ada keran, itu jangan dibuka sepenuhnya. Buka aja separuh atau seberapa yang itu udah cukup gitu buat kita. Jangan terlalu kecil juga karena nanti bakal lama banget gitu. Terus mengeringkan bekas air wudhu. Karena sebenarnya air wudhu ini, tetesannya dari tubuh kita insya Allah juga menjadi meleburnya dosa kita gitu. Amin. Nah, ini jadi lebih baik kalau habis wudhu ya, jangan dilap pakai anduk gitu, karena itu malah makruh. Nah, apa sih yang membatalkan wudhu? Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat dubur atau kubul. Dubur itu kayak kemaluan depan, kubul itu yang belakang gitu ya. Kalau ada keluar sesuatu dari situ, itu wudhunya batal. Entah itu cuma buang air kecil, buang air besar, atau cuma kentut kayak gitu. Nah, itu sudah membatalkan wudhu. Kemudian tidur. Nah, tidur di sini itu tidur yang benar-benar lelap gitu loh, bukan tidur yang kalau misalkan kita lagi duduk nih, biasanya kan misalkan
sebelum sholat, terus nunggu imam, kita duduk tapi kayak ngantuk-ngantuk kayak gitu dalam keadaan duduk dan tidak bersender. Nah, itu masih nggak batal wudhunya. Tapi kalau dia bersender, apalagi berbaring itu tidur, udah batal wudhunya. Jadi harus wudhu lagi. Kemudian hilang akal. Maksudnya apa? Misalkan nih, pingsan atau orang yang ayan atau orang tiba-tiba kesurupan, itu kan dia hilang akal, maka hilang pula wudhunya. Kemudian menyentuh kemaluan. Ini menyentuh kemaluan siapapun ya, nggak cuma kemaluan diri sendiri. Misalkan ada ibu yang nyeboin anaknya gitu, terus menyentuh kemaluan anaknya, dia juga harus wudhu lagi gitu. Kemudian menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan ulama, tapi kebanyakan itu membatalkan wudhu gitu ya, kebanyakan ulama untuk kulit lawan jenis gitu. Nah, setelah wudhu kita lanjut ke mandi janabah atau mandi besar. Yang mewajibkan mandi janabah, keluarnya mani. Ini baik perempuan ataupun laki-laki ya. Kemudian jima. Jima itu berhubungan badan perempuan dan laki-laki gitu. Kemudian meninggal. Nah, meninggal itu wajib dimandikan kecuali orang tersebut meninggalnya secara syahid ya. Itu nggak harus dimandikan. Meninggal juga masih terdapat kewajiban ya ternyata. Punya kewajiban untuk mandi. Tapi nggak mandi sendiri ya, dimandiin. Kemudian haid. Nah, setelah haidnya selesai itu kita wajib banget nih buat mandi besar. Terus mandinya tuh juga nggak asal mandi loh, nanti kita jelaskan ya. Kemudian nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan biasanya kalau haid ini kan rutin bulanan. Terus umumnya ya 7 hari, sedikitnya 1 hari 1 malam, lamanya 15 hari gitu. Tapi nifas itu justru paling sedikit cuma 1 kecerutan gitu ya, maksudnya kayak keluar sekali terus udah. Nah, itu ada juga yang kayak gitu, setelah melahirkan terus keluar darahnya kayak gitu, atau ada pula yang umumnya itu malahan 40 hari, lama banget ya, sebulan lebih, terus paling lama itu 60 hari, itu nifas. Kemudian melahirkan. Nah, melahirkan kan mesti mengeluarkan darah ya. Nah, itu habis melahirkan juga wajib mandi janabah. Lah, nanti ini melahirkan kan dilanjutkan dengan nifas biasanya. Nanti mandi janabahnya dicampurkan gitu dan diniatkan karena dua-duanya. Kemudian hal yang diharamkan bagi orang yang belum mandi janabah. Jadi misalkan kita ini punya hadas besar ya, hadas-hadas yang ada di sini. Kemudian kita udah suci sebenarnya, tapi kok kita belum mandi? Atau saat ya memang belum suci gitu, maka kita nggak boleh sholat, nggak boleh sujud tilawah. Sujud tilawah itu maksudnya sujud yang di ayat Quran kan ada ayat sajdah tuh, ada 15 ayat sajdah. Nah, setelah baca itu kan kita disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, itu juga nggak boleh kalau misalkan kita sedang mengalami hal-hal di samping kiri ini. Sholat di sini juga termasuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Terus tawaf itu kita nggak boleh, makanya kalau ada yang haji kayak gitu-gitu, haji umroh biasanya minum pil gitu ya, untuk menunda ataupun mempercepat haidnya seseorang kayak gitu. Lalu memegang atau menyentuh mushaf. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman, ini haram kalau kita lagi haid. Jangan sekali-kali pegang atau menyentuh Al-Quran. Apalagi Al-Quran yang bener-bener Arabnya doang gitu loh, nggak ada artinya. Bahkan kalau yang ada artinya, itu ada beberapa pendapat ulama, kayak bagi mereka itu menyentuh Quran yang ada artinya itu juga masih mushaf gitu, jadi nggak boleh disentuh kecuali Quran yang ada tafsirnya gitu, karena memang banyak banget tulisan tafsirnya kan daripada ayat Qurannya sendiri kayak gitu. Tapi buat jaga-jaga, kalau menurutku mending nggak usah menyentuh gitu. Kita bisa pakai HP gitu, misalkan mau baca untuk zikir ya, karena melafalkan ayat Al-Quran pun itu diharamkan. Maksudnya ketika kita baca, melafalkan dan itu diniatkan untuk membaca Al-Quran. Beda kalau niatnya itu zikir, kayak misalkan kita al-maksurat sore tuh, zikir pagi petang, kan itu banyak ayat Al-Qurannya kan. Masa nggak boleh sih lagi haid? Boleh, karena niatnya zikir, bukan buat baca Al-Quran. Kemudian masuk masjid. Nah, ini maksudnya itu ketika dikhawatirkan kalau kita masuk ke situ, najisnya akan mengenai masjid. Gitu ya, jadi kayak lebih hati-hati aja, kayak gitu. Nah, ini ada rukun mandi janabah dan sunahnya mandi janabah. Rukunnya itu cuma 3 ya. Pertama niat, terus menghilangkan najis sama meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, niatnya itu nawaitul ghusla lirafnil ahadatil akbari minal haidi atau minal nifasi atau minal wiladati, tergantung kenapa mandi besarnya itu untuk apa.
Ini fardholillahi ta'ala, karena fardu gitu ya. Niat. Terus menghilangkan najis. Jadi ini ada yang bikin juga yang bilang itu sunnah gitu. Tapi lebih baik ya, kayak menghilangkan najis dari misalkan haid kan gitu. Mungkin kan masih ada darah di sekitar kemaluan. Nah, itu harus dibersihkan juga gitu. Kan darahnya termasuk najis, tapi haidnya itu termasuk hadas. Nah, lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Ini benar-benar harus merata ke seluruh tubuh ya teman-teman. Jadi kayak hati-hati. Misalkan di sekitar bawah mata, barangkali ketutupan sama bulu mata kita, jadi nggak kena air. Nah, itu tuh harus hati-hati banget. Terus telinga, yang kelihatan itu harus benar-benar ya. Belakang telinga, ketiak gitu mungkin. Atau bahkan di dubur gitu. Kita justru disunahkan sampai kayak ngeden gitu loh, biar bener-bener kena airnya semua ke tubuh kita, di sela-sela jari kayak gitu, sela-sela rambut, pokoknya semua airnya harus kena ke kita, karena kalau enggak gitu, kalau rukunnya tidak dilaksanakan ya nggak akan sah, nggak akan diterima mandi janabahnya. Maka nanti ibadah kita selama sekitar 3 minggu ya berarti kalau habis haid itu, nah itu bisa jadi nggak diterima dong, karena kita sendiri tuh nggak suci gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati buat mandi janabah. Mandi janabah lama nggak masalah. Yang penting benar-benar suci. Terus sunah-sunahnya ada mencuci kedua tangan, mencuci kedua kemaluan, berwudu dulu sebelumnya, kemudian membasahi sela-sela rambut, menyiram kepala 3 kali sebelum melakukan mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian mencuci kaki. Nah, selanjutnya adalah tayamum. Nah, tadi yang membatalkan mandi janabah ya tadi ya, ketika keluar hadas-hadas besar atau keluar hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi janabah. Nah, tayamum. Selanjutnya adalah tayamum. Tayamum adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi, atau sebagai ganti dari anggota wudhu dengan syarat-syarat khusus. Ini menurut madhab syafi'i ya teman-teman, artinya, pengertiannya. Jadi kalau ini bisa buat ganti wudhu atau mandi, tapi dengan syarat-syarat khusus, yang nanti syarat-syaratnya juga ada di belakang. Nah, pendapat kebanyakan ulama memandang tayamum ini sebenarnya tidak mengangkat hadas, tetapi hanya sekedar membolehkan sholat untuk sementara waktu karena darurat. Nanti ada kedaruratannya kenapa gitu, tapi sesungguhnya nggak mengangkat hadas. Konsekuensinya apa ketika kita menggunakan tayamum? Yang pertama, bila nanti, kan ini tayamum biasanya dilakukan karena nggak ada air gitu ya. Bila nanti ditemukan air, maka tayamum itu nggak berlaku. Misalkan itu ada tayamum, terus tiba-tiba, loh, ada air turun, misalkan tiba-tiba hujan, tayamumnya udah nggak sah, kita harus wudhu gitu. Kemudian yang kedua, harus selalu mengulang tayamum. Maksudnya apa? Ketika kita mau sholat, misalkan kayak tadi ya, sholat maghrib sama isya kan biasanya masih suci gitu, belum keluar hadas kecil. Tapi kalau kita tayamum walaupun masih suci, itu maghrib harus tayamum, isya harus tayamum, kayak gitu, harus diulang terus. Kemudian yang ketiga, belum sah tayamum jika belum masuk waktu. Nah, ini juga ya, misalkan mau sholat asar, terus misalkan jam 2 kita tayamum, buat sholat asar, nggak sah tayamumnya, karena harus masuk tuh sholat asarnya dulu, baru kita tayamum. Gitu ya kan. Terus yang keempat, bila tayamum lebih utama mengakhirkan sholat. Nah, kalau kita melakukan tayamum, kan kalau kita biasanya itu disunahkan mengawalkan sholat ya, ketika azan, ketika masuk waktu sholat, langsung sholat. Tapi kalau kita tayamum, terutama diakhirkan. Kenapa gitu? Barangkali di rentang waktu sholat itu, kita mendapatkan air gitu. Jadi kita lebih baik wudhu gitu. Jadi benar-benar tayamum itu dilakukan sedarurat-daruratnya. Hal yang membolehkan tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Kedua, sakit. Maksudnya sakit di sini sakit yang ketika kena air itu malah memperparah sakitnya. Nah, kalau misal sakit kita cuma pusing, terus lemes gak mau ke kamar mandi, itu bisa lah sebenarnya kita tetap harus wudhu gitu. Kalau nggak bisa diwuduin itu nggak apa-apa. Harus pakai air, jangan sampai tayamum tok. Kecuali bener-bener sakitnya yang biasanya misalkan habis dijahit gitu kan nggak boleh kena air tuh. Nah, itu baru boleh tayamum. Kemudian suhu yang sangat-sangat dingin. Misal mungkin lagi winter kayak gitu, suhunya minus dan dingin banget, kalau kena air nggak tahan malah bisa jadi sakit karena kena air. Nah, itu boleh tayamum. Terus air tidak terjangkau. Maksudnya mungkin karena airnya sangat jauh, atau harus beli air yang kita lagi nggak punya uang untuk beli air buat wudhu gitu. Kemudian air tidak cukup. Nah, contohnya misalkan kita lagi di padang pasir, atau di mana gitu, kita cuma punya air sebotol dan air itu cuma cukup buat minum aja. Nah, kita utamakan airnya buat minum, jadi nggak buat wudhu nggak apa-apa, jadi wudhunya diganti dengan tayamum.
kemudian habisnya waktu. Maksudnya misalkan nih kita kalau mau wudhu itu harus berjalan 50 meter, enggak 50 meter itu sedikit ya, 300 meter, 500 meter atau sekilo gitu buat menemukan air itu, sedangkan waktu sholat tuh mepet, hampir habis nih. Nah itu nggak apa-apa kita melakukan tayamum. Kemudian tanah yang dipakai dalam tayamum itu adalah tanah yang suci dari najis, benar tanah yang murni gitu, atau debu-debu di tembok itu juga boleh, tapi yang benar-benar suci dari najis. Cara dan hal yang membatalkan tayamum. Cara tayamum itu, menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa tayamum terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Cukup dengan 1 kali usapan saja, tidak perlu sampai 3 kali. Nah, ini tuh kita tepuk sekali, tepuk ke tanah, 2 tangan ya, 2 tangan tepuk ke tanah, kemudian diusapkan ke wajah kita, merata semuanya kayak anggota wudhu yang di wajah itu, tapi nggak terus ya kayak air di uwek-uwek gitu tuh enggak ya, bener-bener diratain gitu. Kemudian setelah itu kita ambil lagi debunya, tapi jangan di tempat yang sama karena tadi kan debunya udah kita pakai tuh. Nah jadi kita pindah tempat gitu, yang debunya belum kena tangan kita, pindah tempat, terus ditarik yang tangan kiri, itu debu di tangan kiri dari ujung jari ditarik sampai ke siku, kemudian dibalikan lagi dari siku ke tangan yang satunya, terus yang di kanan kayak gitu juga buat yang kiri. Ini maaf banget videonya nggak bisa nyala, jadi nggak bisa nunjukin. Nah ini menurut mazhab Syafi'i cukup sekali aja ya, menurut mazhab lain ada yang harus 2 kali kayak gitu, beda-beda tergantung apa yang diyakini. Terus apa sih yang membatalkan tayamum? Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu, kayak tadi ya ada 5 di depan, itu yang membatalkan wudhu. Kemudian ditemukannya air, nah itu harus banget jadi batal lahir ya tayamumnya. Terus hilangnya penghalang untuk mendapatkan air, kayak sakitnya udah sembuh nih, terus suhunya udah nggak terlalu dingin, yang kayak gitu-gitu. Nah itu batal juga wudhunya karena harus menggunakan air. Kemudian ini bahas tentang najis ya, sekelumit tentang najis. Beda ya najis sama hadas. Kalau hadas itu semacam sesuatu yang keluar dari tubuh kita, bukan sesuatunya, tapi saat keluar gitu, perbuatannya itu ibaratnya. Nah, najis itu kayak barangnya gitu, kotorannya atau hal-hal lain. Nah, najis ini dibagi menjadi 3, ada najis mukhafafah, najis mutawasithah, sama najis mughaladzah. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Contohnya najis mukhafafah itu kayak air kencing bayi laki-laki yang dia masih menyusui, kurang dari 2 tahun masih menyusui dan belum makan apa-apa, bener-bener cuma ASI gitu. Nah itu termasuk najis yang ringan. Cara membersihkannya cukup dengan menciprat-cipratkan air ke daerah yang kena kencing tadi itu. Nah kalau bayi perempuan yang kencing, maksudnya misalkan bayi perempuannya masih di bawah 2 tahun, baru minum ASI, nggak makan apa-apa, itu masuknya ke mutawasithah, nggak keringan lagi ya. Kenapa gitu? Karena si perempuan ini balighnya lebih cepat daripada laki-laki. Secara normalnya gitu ya, semestinya perempuan itu nanti balighnya lebih cepat daripada laki-laki. Kemudian najis pertengahan atau najis mutawasithah itu kenapa disebut pertengahan ya, jelas karena dia antara ringan dan berat gitu ya, jadi di pertengahan. Najis ini najis ini tuh kayak najis selain yang mukhafafah sama mughaladzah ya, najis-najis yang sering kita temui kayak tadi air kencing, misalkan air kencing bayi perempuan, air kencing hewan, kotoran hewan, darah gitu. Darah juga najis loh. Nah itu termasuk najis mutawasithah. Cara mensucikannya dengan menghilangkan fisik dari najis tersebut hingga warna, rasa, aroma najis sudah tidak ada lagi. Contohnya ya misalkan najis darah gitu ya, darah kan bau ya, agak bacin atau enggak malah kayak bau besi gitu menurutku. Nah kayak gitu, kalau rasanya nggak tahu, nggak pernah makan darah. Nah terus warnanya merah gitu ya, misalkan itu mengenai baju kita atau mengenai mukena kita, nah kan kita harus nyuci tuh, dicucinya sampai bener-bener hilang gitu loh, merahnya hilang, warna merahnya hilang, aromanya juga udah gak bau darah, rasanya juga kalau ada yang rasa ya itu udah hilang juga. Nah itu baru najisnya itu suci begitu. Terus yang ketiga adalah najis mughaladzah.
najis mughaladhah itu contohnya adalah najis dari air liur anjing, air liur babi, kemudian kotoran-kotorannya begitu ya. Nah, itu termasuk najis berat. Cara mensucikannya itu, benda yang terkena najis itu harus disucikan dengan air. Pencuciannya dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, salah satu di antaranya itu digunakan tanah juga, gitu. Kenapa sih tanah? Karena tanah ternyata bisa menetralisir hal-hal yang buruk dari atau bakteri-bakteri dari najis mughaladhah tadi ya. Itu harus 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Pengalaman ya, pernah waktu itu ada di tempat orang yang melihara anjing, kemudian ada topi kupluk gitu, kuplukku jatuh, terus nggak tahu kan ada anjing di situ, tiba-tiba dibawa anjingnya digigit gitu. Ya ampun, nah itu akhirnya ya gitu harus nyari tanah yang suci ya, tanah yang suci, terus disuciin pakai tanah sama air terus selama 7 kali gitu. Karena memang harus begitu buat nyuciin najis mughaladhah. Nah, demikian materi tentang toharoh ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan atau mungkin punya pendapat lain, mau berbagi materi, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Atau enggak, bisa kita bahas di grup WA juga. Nah, itu untuk presensinya silahkan komentar pakai nama asli. Bebas komentarnya mau gimana di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semangat. Hamzah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.